Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman kelas PPAB ya, yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta nikmatnya ya, sehingga saya pada kesempatan kali ini dapat ya, sedikit memaparkan tentang hadis-hadis yang mana sudah teman-teman presentasikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nanti-nantikan syafaatnya dan dapat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hadikul Qulub ya, NIM 2220098. Kali ini ya akan memaparkan ya sedikit hadis guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu untuk membuat video tentang hadis pendidikan minimal 2 hadis dengan materi yang sudah pernah disampaikan antara bab 1 sampai bab 2 tentang dasar pendidikan Islam dan pendidik. Langsung saja ya untuk hadis yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang tujuan pendidikan ya, dan peran pendidik ya, sebagai wali ataupun orang tua. Langsung saja yang pertama, yaitu tujuan dari pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam yaitu tak lain supaya kita mendapatkan ilmu ya, supaya kita menjadi orang yang berilmu. Karena dengan berilmu ya, dengan mempunyai akal dan kita mempunyai keinginan untuk mencari ilmu, itu sudah ya menjadi pembeda kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena makhluk-makhluk Allah yang lain ya, seperti hewan, terus tumbuhan dan sejenisnya, itu juga makhluk Allah tetapi tidak memiliki akal ya, pikiran. Jadi belum tentu mereka itu punya keinginan untuk mencari ilmu ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Artinya Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu ya, supaya pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka ya. Dari hadis ya di atas itu sudah jelas. Hadis tersebut mengajak kita supaya kita menjadi orang yang berilmu ya, ataupun orang yang mencari ilmu ya, ataupun juga menjadi pendengar dan syukur-syukur ya, kita suka atau cinta terhadap ilmu ya. Itulah hakikat ya, ataupun tujuan dari pendidikan, yakni memiliki ilmu ya, bukan tujuan lain. Maksudnya itu tidak mempunyai tujuan
selain yang sudah tadi saya sampaikan ya. Contohnya ya, kita mempunyai tujuan yang negatif, seperti kita mencari ilmu ya, berpendidikan untuk ya mempunyai tujuan supaya sudah pintar terus malas-malasan, supaya kita dapat menghujat atau mendebat ilmu-ilmu yang lain ya, ataupun lain sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan duniawi ya. Jangan sampai ya. Jadi kita mencari ilmu ya, itu selain kita untuk memperoleh kesenangan dunia ya, juga kita mendapatkan kesenangan di akhirat juga ya. Dengan demikian kebahagiaan menjadi tujuan dari pendidikan ya. Jadi biar kita nantinya di kehidupan yang setelah kita berpendidikan tersebut itu menjadi bahagia ya, senang. Kita sudah mendapatkan ilmu, terus dapat memanfaatkannya, dapat mengamalkannya ya, di dunia maupun nanti manfaatnya di akhirat ya. Dalam hadis Nabi ya, diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya ya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu juga. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas itu merupakan pernyataan Allah yang mengandung perintah bahwa siapapun dari manusia yang menginginkan ya atau memperoleh kebaikan ya, hendaknya ya ia mencari ilmu ya, berpendidikan ya tersebut ya, khususnya yaitu ilmu agama ya, meningkatkan pemahaman tentang Islam, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan berbagai metode dan pendekatan yang benar, karena Islam maju ya dengan umat yang kuat dan umat yang berilmu, berpendidikan. Jadi ya, tujuan dari pendidikan Islam yaitu supaya kita dapat mendapatkan ilmu ya, supaya kita menjadi orang yang berilmu dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh ya. Dengan mengamalkan ilmu itu ada beberapa cara ya. Salah satunya itu kita menjadi guru atau pendidik. Nah, berhubungan dengan pendidik ya, pendidik itu mempunyai ya beberapa peran yang salah satunya akan saya bahas ya pada kesempatan kali ini, yaitu pendidik sebagai wali ya ataupun orang tua. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilati walidi u'allimu lakum fa idza ata ahadukum al-ghaita fala yastabbil al-qiblata wala tastadbirha wala tastatib biyaminihi wa kana ya'muru bisalasati ahjari wa yanha 'anir rausi warrimati. Artinya ya,
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku menempati posisi orang tuamu. Aku akan mengajarmu. Ya, apabila salah seorang kamu mau buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Janganlah ia beristinja, ya, membersihkan dubur, ya, sesudah buang air, ya, dengan tangan kanan. Beliau menyuruh beristinja kalau tidak dengan air, ya, dengan 3 batu, dan melarang beristinja dengan kotoran, najis, ya, dan tulang belulang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah, ya, bilang, ya, atau berbicara dengan suatu sahabat, ya, bahwa Rasulullah itu menempatkan posisinya, ya, sebagai orang tua dari sahabat tersebut, dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, ya, bagaimana cara beristinja yang baik. Hadis di atas, ya, sudah jelas, ya, menjelaskan, mengatakan bahwa Rasulullah bagaikan orang tua dari sahabat tersebut, ya. Pengertian bagaikan orang tua, ya, yaitu beliau mengajarkan, ya, membimbing dan mendidik sahabat-sahabat atau anak-anak seperti yang umumnya dilakukan oleh orang tua. Beliau mengajarkan kepada sahabat sebagaimana adab buang hajat, sebagaimana adab beristinja, ya. Sebenarnya persoalan ini adalah persoalan orang tua, ya. Akan tetapi Nabi tidak diragukan lagi, ya, bagi umat Islam, ya, sebagai orang tuanya, ya, seluruh umat, ya, umat Islam, sebagai gurunya semua guru, ya. Pendidik, ya, atau guru di sekolah itu seharusnya perlu menyadari, ya, bahwa ia melaksanakan tugas, ya, yang diamanahkan, ya, oleh Allah, ya, dan orang tua dari anak-anak tersebut, supaya dalam mendidik anak itu sebaiknya harus didasari oleh kasih sayang. Jadi dalam kita mendidik, ya, dalam kita menjadi pendidik itu menjalankannya dapat dengan ikhlas, ya. Kalau dengan kasih sayang, nanti insya Allah dalam menjalankannya itu ikhlas. Oleh sebab itu, pendidik, ya, memperlakukan peserta didiknya bagaikan anak sendiri, ya. Jadi peserta didiknya itu dianggap sebagai anaknya sendiri, dan ikhlas, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, agar peserta didik dapat menangkap dengan cepat apa yang kita ajarkan kepada peserta didik, ya, secara maksimal, ya. Kita tidak boleh merasa benci walaupun peserta didik tersebut mempunyai sifat-sifat, ya, yang kurang kita sukai, ya. Jadi harus siap, ya, sebagai pendidik harus siap apapun, ya, yang nantinya, ya, terjadi dalam proses pembelajaran, dan harus sabar tentunya. Oke, mungkin itu saja, ya, sudah saya paparkan, ya, 2 poin, ya, pada video kali ini. Yang pertama tujuan dari pendidikan, yang kedua yaitu posisi pendidik, ya, sebagai orang tua seorang peserta didik, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam tutur kata ataupun tingkah laku saya kurang pas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.